Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Silakan duduk. Baik Bu, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Midan Tata Estaganista. Saya yang bertugas pada hari ini. Untuk menjaga privasi Ibu, saya tutup sampiran dulu ya Bu. Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, di sini saya akan mengambil data Ibu dulu ya. Namanya siapa Bu? Dava, Umurnya? 29. Alamatnya Bu? Ini Rene. Baik, keluhan Ibu apa? Saya mau konsultasi perubahan psikologi pada kehamilan pada trimester 1, 2, 3. Baik, untuk persetujuannya saya minta tanda tangan dulu ya Bu. Baik, terima kasih. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan trimester pertama dulu ya Bu. Yang pertama itu pada trimester pertama itu Ibu akan merasakan kecemasan. Kenapa Ibu mengalami kecemasan? Karena pada kehamilan sebelumnya mungkin Ibu takut kehamilan sekarang ini Ibu akan mengalami keguguran atau faktor lain yang terjadi pada janin Ibu sekarang. Dan cara mengatasinya itu Ibu harus istirahat yang cukup, mengatur pola makan Ibu. Baik Ibu, yang kedua saya akan menjelaskan yaitu Ibu nanti akan merasakan penolakan terhadap kehamilan Ibu. Kenapa Ibu mengalami penolakan terhadap kehamilan Ibu? Karena mungkin Ibu belum siap dengan kehamilan Ibu sekarang ini. Karena mungkin faktor lain seperti Ibu ingin fokus kerja atau dengan fokus dengan karir Ibu. Dan itu juga membuat kehamilan Ibu itu terganggu. Dan itu mungkin juga akan menjadi beban bagi Ibu. Cara mengatasinya itu Ibu harus membicarakannya terhadap keluarga Ibu atau suami Ibu, dan istirahat yang cukup, mengatur pola makan Ibu, dan melakukan hobi yang menurut Ibu itu menyenangkan agar tidak stres. Ketiga, sini saya akan menjelaskan yaitu perubahan kecemasan Ibu akan mengalami depresi dan juga stres. Kenapa? Karena meningkatnya hormon pada kehamilan Ibu atau faktor lain. Faktor lain itu misalnya perubahan fisik Ibu, yaitu membuat Ibu merasa tidak nyaman. Cara mengatasinya itu Ibu harus konsultasi ke dokter dan olahraga yang cukup atau olahraga kehamilan dan mengatur pola makan Ibu. Baik Ibu, yang keempat di sini saya akan menjelaskan yaitu Ibu itu merasa bahagia terhadap kehamilan Ibu. Kenapa? Karena Ibu itu sudah tidak sabar menantikan kelahiran bayi Ibu. Lalu cara mengatasinya itu Ibu harus istirahat yang cukup, mengatur pola makan Ibu, begitu Bu. Setelah itu yang kelima, Ibu di sini akan mengalami penurunan libido. Nah, libido itu yaitu gairah seks. Jadi Ibu itu kenapa mengalami penurunan gairah seks? Karena meningkatnya hormon pada kehamilan Ibu. Itu karena Ibu merasa kelelahan dan mual muntah. Cara mengatasinya itu Ibu harus cukup istirahat. Yang kedua itu juga Ibu harus jika ingin melakukan hubungan suami istri, Ibu harus mencari posisi yang nyaman gitu. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan psikologi pada trimester kedua. Yang pertama itu Ibu akan mengalami namanya fase pre-quickening. Di mana fase pre-quickening ini Ibu akan mengetahui sejauh mana hubungan Ibu dan bayi Ibu yang akan dilahirkan. Cara mengatasinya itu Ibu harus olahraga hamil, istirahat yang cukup, dan mengatur pola makan Ibu. Nah, baik Ibu, yang kedua di sini saya akan menjelaskan yaitu fase pasca quickening, di mana fase ini Ibu akan merasakan identitas Ibu itu akan muncul secara jelas. Cara mengatasinya juga sama seperti tadi itu Bu, Ibu akan olahraga kehamilan, istirahat yang cukup, dan mengatur pola makan Ibu. Ini saya akan menjelaskan perubahan psikologi pada trimester ketiga, yaitu baik Ibu, yang pertama itu Ibu akan merasakan penantian dengan penuh kewaspadaan.
Kenapa? Karena ibu itu tidak sabaran dengan kelahiran sang bayi. Jadi cara mengatasinya itu ibu harus membicarakannya dengan dokter atau bidan, dan ibu juga harus membicarakannya dengan keluarga ibu dan suami ibu agar ibu itu tidak stres dengan penantian itu. Setelah itu yang kedua itu saya akan menjelaskan yaitu masa persiapan, di mana ibu itu segala sesuatu itu harus disiapkan dengan cermat agar tidak ibu itu mengalami kewalahan, yaitu dengan mengonsumsi vitamin C, D, zat besi dan kalsium agar menguatkan kandungan ibu agar tidak keguguran dalam kehamilan ibu. Baik, yang ketiga itu di sini saya akan menjelaskan nanti ibu itu akan mengalami ketakutan dan kecemasan pada kelahiran ibu. Kenapa? Karena ibu berpikir bahwa melahirkan itu adalah peristiwa yang besar pada ibu. Jadi cara mengatasinya itu pertama ibu harus hindari membaca cerita yang dramatis tentang persalinan itu, karena itu bisa mengakibatkan ibu itu mentalnya terganggu. Jadi ibu itu mengalami ketakutan dan kecemasan. Yang kedua itu ibu juga harus konsultasi ke bidan, jangan ke orang lain, karena itu juga orang lain itu bisa mempengaruhi ibu. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi psikologi pada kehamilan ibu juga. Yang pertama itu ada stresor internal. Stresor internal itu yaitu stres yang dialami pada ibu, yang dialami pada diri ibu, dalam diri ibu. Ya, itu menyebabkan perkembangan janin ibu itu terganggu kalau ibu mengalami stres internal itu. Jadi cara mengatasinya itu ibu itu harus membicarakannya dengan suami ibu, keluarga ibu, dukungan dari suami ibu juga itu berpengaruh. Iya, Bu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan stresor eksternal. Stresor eksternal itu stres yang dari luar, Bu. Misalnya kayak ibu faktor dari ekonomi, pertengkaran suami, atau faktor dari lingkungan ibu. Jadi cara mengatasinya itu ibu harus membicarakannya juga Bu pada suami ibu, keluarga ibu, itu dukungan, motivasi, itu berpengaruh juga pada kehamilan ibu. Jadi ibu itu jangan stres ya Bu, karena itu berpengaruh pada janin ibu dan kelahiran ibu juga. Bu, yang bisa saya jelaskan, apakah ibu ingin bertanya? Enggak ada, ibu udah jelas banget. Baik ibu, terima kasih. Jika ibu ingin konsultasi lagi, ibu bisa hubungi saya di nomor WA. Oke. Baik Bu, Ya, terima kasih ya. Saya udah mengerti penjelasannya. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu. Iya.